Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia bagian sistem sensori persepsi. Berikut adalah penjelasannya. Sensori adalah stimulun atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sistem sensoris adalah sistem penghantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Stimulus masuk melalui organ panca indera. Stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar, berfungsi secara sehat, dan berkembang dengan normal. Secara fisiologis, sistem saraf secara terus-menerus menerima ribuan informasi dari organ saraf sensori, menyalurkan informasi melalui saluran yang sesuai, dan mengintegrasikan informasi menjadi respon yang bermakna. Stimulus sensori mencapai organ sensori dan menghasilkan reaksi yang segera atau informasi tersebut saat itu disimpan ke otak untuk digunakan di masa depan. Sistem saraf harus utuh agar stimulus sensori mencapai pusat otak yang sesuai dan agar individu menerima sensasi setelah menginterpretasi makna sensasi, maka orang dapat bereaksi terhadap stimulus tersebut. 4 komponen penting pada sensori, yaitu stimulus atau rangsangan, reseptor, konduksi, persepsi. Saraf sensori seperti olfaktorius berfungsi menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Optik berfungsi menerima rangsangan dari mata dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Vestibulo-coclearis berfungsi sebagai sensori sistem vestibular, mengendalikan keseimbangan, dan sebagai sensori koklea, yaitu menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Reseptor atau alat penerima rangsangan merupakan suatu struktur yang mampu mendeteksi rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor merupakan alat penghasil tanggapan yang pada sistem kerjanya. Reseptor berdasarkan jenis rangsang. 1. Kemoreseptor. Kemoreseptor merupakan efektor yang peka terhadap rangsangan yang berupa bahan kimia, contoh bau. 2. Mekanoreseptor. Mekanoreseptor merupakan efektor yang peka terhadap rangsangan yang berupa deformasi mekanik, contoh sentuhan dan suara. 3. Termoreseptor merupakan efektor yang peka terhadap rangsangan yang berupa suhu, baik itu suhu panas maupun suhu dingin. Contoh ketika terkena api dan memegang es. 4. Fotoreseptor merupakan efektor yang peka terhadap rangsangan yang berupa cahaya, contoh cahaya matahari. 5. Elektroreseptor merupakan efektor yang peka terhadap rangsangan yang berupa listrik, misalnya dimiliki oleh hewan akuatik, yaitu belut listrik, digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri. 6. Magnetoreseptor merupakan efektor peka terhadap rangsangan yang berupa medan magnet, contoh medan magnet bumi, atau navigasi arah utara dan selatan, misalnya dimiliki oleh lebah madu yang digunakan untuk menemukan makanan. Berdasarkan lokasi sumber rangsang, 1. Interoreseptor adalah reseptor untuk menerima rangsangan dari dalam tubuh. 2. Eksteroreseptor adalah reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh seperti reseptor menerima gelombang suara atau pada alat pendengaran dan cahaya atau pada alat penglihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sensoris.
Proses sensorik akan berlangsung dengan baik apabila memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. Keadaan indera yang sehat dan sempurna yang akan mempengaruhi kesempurnaan proses sensorik. Perhatian yang tertuju pada objeknya yang memudahkan persepsi, dan apabila perhatian kurang akan mengganggu konsentrasi sehingga proses sensorik tidak sempurna. Rangsangan yang sangat lemah ataupun sangat kuat akan mengganggu proses sensorik. Saraf dan pusat saraf dalam keadaan baik dan sehat. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mencapai kesadaran atau pemahaman lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada, dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi visual adalah persepsi yang visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi auditori adalah persepsi yang auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Persepsi perabaan adalah persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Persepsi penciuman adalah persepsi penciuman dari olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Persepsi pengecapan adalah persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Proses persepsi dimulai dengan sebuah objek di dunia nyata, disebut stimulus atau objek distal. Melalui cahaya, suara, atau proses lain fisik, objek merangsang organ-organ sensorik tubuh. Organ-organ indera mengubah energi masukkan ke dalam saraf aktivitas proses yang disebut transduksi. Pola baku aktivitas saraf disebut stimulus promaksimal. Sinyal-sinyal saraf dikirim ke otak dan diproses sehingga muncul persepsi. Walgito atau dalam Hamka 2002 menyatakan bahwa terjadi persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut. Tahap yang pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Faktor-faktor yang dipengaruhi persepsi menurut Robin. Faktor-faktor persepsi adalah pelaku persepsi. Faktor-faktor persepsi adalah 1. Pelaku persepsi, 2. Objek atau yang dipersepsikan, 3. Konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Alat-alat tubuh sensoris. Di dalam tubuh manusia terdapat bermacam-macam reseptor untuk mengetahui rangsangan dari luar atau disebut juga ekstrareseptor. Ekstrareseptor disering alat-alat tubuh sensoris. Di dalam tubuh manusia terdapat bermacam-macam reseptor untuk mengetahui rangsangan dari luar atau disebut juga ekstraseptor. Ekstraseptor sering disebut juga alat indera. Ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, indera pendengaran, dan indera pengecap. Alat indera berfungsi untuk mensensor keadaan di luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
Apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar dapat dipengaruhi perilaku keadaan seseorang. Informasi sensori untuk mencapai kesadaran dapat diperoleh dari beberapa indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata atau indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Mata adalah organ indera yang kompleks, di mana mata terdapat reseptor khusus cahaya yang disebut fotoreseptor. Proses pengamatan sebagai berikut. Sumber cahaya, kornea, aqueous humor pada kamera oculi anterior, pupil, aqueous humor pada kamera oculi posterior, lensa kristalina, corpus vitreum, retina, nervus opticus, otak. Terjadi kesan-kesan yang akan kita lihat. Terjadi kesan-kesan apa yang kita lihat. Ada 3 bentuk pengamatan melalui indera penglihatan, yaitu pengamatan warna terdiri atas warna dasar, merah, kuning, dan biru, dan warna yang memengaruhi perasaan kejiwaan. Contoh, warna hijau memberi suasana tenang, warna orange menimbulkan suasana riang. Pengamatan bentik, yaitu benda terlihat bulat, lonjong, runcing, kubus, dan balok. Orang yang mudah menerima kesan melalui mata tersebut disebut tipe visual. Pengamatan ruang termasuk jarak, misalnya berada di ruang kelas, ruang terbuka, dan tempat yang berjarak dari satu tempat ke tempat lain. Mekanisme indera penglihatan. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Dibiaskan oleh lensa, kemudian terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata. Terbalik, diperkecil. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang memasuki mata pada lapisan retina. Kemudian, sel-sel batang dan sel-sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik dan dikirimkan ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Lalu, otak mengirim balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Barulah bayangan yang ketika mengenai mata berwujud seperti foto. Cahaya ini meneruskan perjalanannya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berisi informasi visual objek di luar mata. Indera penciuman atau hidung. Hidung pembau yang terdapat pada mukosa atau selaput lendir. Hidung hanya dapat dirangsang oleh gas. Menurut W.F. Godong, manusia dapat mengenali 4.000 bau yang berbeda. Saraf yang menerima rangsangan membau yaitu A. Nervus olfactorius. Rangsangannya adalah wangi-wangi, bensol, lisol, dan gas yang busuk. B. Nervus trigeminus. Rangsangannya adalah minyak kayu putih, kamfer, kloroform, dan ether. Bau dapat mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya dekat orang yang wangi menimbulkan keinginan mendekat atau sebaliknya. Mekanisme penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial atau nervus olfactorius. Selanjutnya akan bergabung membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak atau bulbus olfactorius. Zat-zat kimia tertentu berupa gas atau uap masuk bersama udara inspirasi mencapai reseptor pembau. Zat ini dapat larut dalam lendir hidung sehingga terjadi pengikatan zat dengan protein membran pada dendrit. Kemudian timbul impuls yang menjalar ke akson-akson. Indera pendengaran atau telinga. Struktur telinga.
Telinga terbagi menjadi bagian tengah, luar, dan bagian dalam. Menurut W.F. Ganong 1991, di dalam telinga terdapat 2 reseptor sensorik untuk pendengaran dan keseimbangan. Proses pengamatan suara melalui 3 bagian di telinga, yaitu 1. Telinga bagian luar, 2. Telinga bagian tengah, 3. Telinga bagian dalam. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh bunyi atau suara, yaitu 1. Mendengar lagu-lagu Mars membuat kita jadi semangat. 2. Mendengar lagu-lagu dangdut membuat kita ingin berjoget. 3. Mendengar lagu-lagu slow membuat kita jadi tenang. 4. Mendengar lagu-lagu Melayu membuat kita menjadi ngantuk. 5. Mendengar ledakan keras membuat kita jadi terkaget. Mekanisme pendengaran. Sinyal suara memasuki saluran telinga dan variasi tekanan yang dihasilkan menekan gendang telinga, karena sisi bagian dalam dari gendang telinga mempunyai tekanan yang nilainya dijaga konstan, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran dari gendang telinga disalurkan pada 3 rangkaian tulang, yaitu martil, incus, dan stapes. Mekanisme ini dirancang untuk mengkopel variasi suara dari udara luar ke telinga bagian dalam. Karena luas permukaan penampang yang ditekan stapes lebih kecil dari luas penampang gendang telinga, maka tekanan suara yang sampai ke telinga bagian dalam bertambah besar. Cairan pada koklea bergetar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang yang datang basilar membrane, kemudian memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Syaraf yang berada pada membran kemudian mendeteksi posisi terjadinya resonansi yang juga akan menentukan frekuensi suara yang datang. Indra pengecap atau lidah. Struktur kuncup pengecap. Reseptor untuk pengecapan adalah kuncup pengecap, suatu komereseptor yang terletak terutama di lidah, tetapi juga terdapat pada platum lunak dan epilotis. Kuncup pengecap terdapat pada tonjolan lidah yang disebut papila. Masing-masing kuncup pengecap merupakan sekumpulan sel penunjang dan sel sensorik yang memiliki rambut dan menonjol membentuk pori-pori. Sensasi rasa. Kuncup pengecapan yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. Substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. Substansi asin dapat dirasakan pada seluruh area lidah, tetapi reseptornya terkumpul di bagian samping lidah. Substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian belakang lidah. Mekanisme pengecapan. Seperti halnya indera yang lain, pengecapan merupakan hasil stimulasi ujung saraf tertentu. Pada manusia, ujung saraf pengecapan berlokasi di kuncup-kuncup pengecapan pada lidah. Di dalam suatu papila terdapat banyak kuncup pengecapan, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel-sel penyokong dan sel-sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar tastebun melalui tastepor atau lubang. Dengan demikian, zat-zat kimia yang terlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontak dan mengangkat sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjajar ke syaraf No7 dan syaraf 9 otak untuk diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak, kemudian
diinterpretasikan dan sebagai hasilnya kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Indra peraba atau kulit. Kulit merupakan indera untuk stimulus mekanik atau raba dan tekan, panas, dingin, dan nyeri. Menurut hasil penelitian, tiap rasa mempunyai tempat yang berbeda-beda pada kulit kita. Ada rasa panas, dingin, nyeri, tidak terdapat satu pada kulit kita. Macam-macam reseptor pada kulit. Corpus culatactus dari Meissner terdapat pada papila terutama pada puncak bibir, puncak jari, dan papila mamae. Rangsangan yang diterima adalah takil atau rabaan. Corpus cula-ruffini terdapat pada batas subkutis atau bawah kulit dan corium atau kulit jangat. Rangsangan yang diterima adalah panas. Corpus cula-bulo-idea crowsa terdapat pada corium. Rangsangan yang diterima adalah panas. Corpus cula-lamellasa pacini terdapat di subkutis terutama di ujung jari yang berfungsi untuk meraba benda. Rangsangan nyeri terdapat pada ujung-ujung saraf atau reseptor yang terdapat hampir seluruh jaringan tubuh. Proses sensorik diawali dengan penerimaan input atau registration, yaitu individu menyadari akan adanya input. Proses selanjutnya adalah orientation, yaitu tahap di mana individu memperhatikan input yang masuk. Tahap berikutnya, kita mulai mengartikan input tersebut, interpretation. Selanjutnya adalah tahap organization. Organization yaitu tahap di mana otak memutuskan untuk memperlihatkan atau mengabaikan input ini. Tahap terakhir adalah execution, yaitu tindakan nyata yang dilakukan terhadap input sensorik tadi. Demikian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi tubuh manusia bagian sistem sensori persepsi. Sekian dan terima kasih.